Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa menunaikan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengikuti kajian rutin dalam segmen pembahasan tauhid. Kita telah beberapa kali membahas macam tauhid yang ketiga, yaitu tauhidul asma'i was sifat. Tauhid yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah berulang-ulang kali kita sampaikan, bahwa makna daripada tauhid yang berkaitan dengan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama dan sifat-sifat itu sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya, atau sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi dan para rasul, yang kalau kita tentu saja tuntunan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada malam ini jamaah sekalian, ada 4 istilah asing yang kita akan sebutkan pada malam ini. Kemungkinan satu saja yang kita bahas, bahwa kalau sikap kita dalam nama dan sifat-sifat Allah itu adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Umpamanya Allah menamakan dirinya Sami', yang maha mendengar, Basir, yang maha melihat, Qadir, yang maha kuasa, dan seterusnya dan seterusnya, maka ada sebahagian kelompok yang ketika masuk dalam perkara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala merasa bahwa ketika menetapkan sifat-sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala terkesan mempersamakannya dengan makhluk. Ada pendapat yang seperti itu. Katanya terkesan mempersamakannya dengan makhluk. Sementara ayat yang kita
fahami laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada yang sedikit pun dapat menyamai dan menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang maha mendengar dan dialah yang maha mengetahui. Kita coba mengungkap contoh-contoh sebagian kelompok yang menganggap ketika kita menetapkan sifat itu untuk Allah seperti yang Allah tetapkan untuk dirinya, katanya itu ada kemirip-miripan kita mempersamakan Allah dengan makhluk, padahal itu tidak bisa. Maka muncullah kelompok yang membuat peristilahan yang mungkin menurut kita aneh, ya, dan ajaib. Contohnya ketika ada kelompok yang mengatakan sami'un bila sam'in, basirun bila basar, qadirun bila qudrah. Jadi sami' maha mendengar tapi tidak memiliki sifat pendengaran. Basirun bila basar, yang maha melihat tapi tidak memiliki sifat penglihatan. Qadirun bila qudrah, yang maha kuasa tapi tidak memiliki kekuasaan. Jadi mereka mengatakan, oke, boleh kita menetapkan nama itu, tapi nama itu tidak menjiwai sifat. Kata mereka, nama itu tidak menjiwai sifat. Sementara yang kita fahami bahwa tidak ada nama yang tidak menjiwai sifat. Tidak ada nama yang tidak menjiwai sifat. Karena namanya Allah adalah yang maha mendengar, maka otomatis pasti Allah memiliki sifat pendengaran. Karena nama Allah adalah Al-Basir, yang maha melihat, maka secara otomatis include pasti Allah memiliki sifat penglihatan. Iya. Jadi bukan sekedar nama saja, tapi memang realitanya, hakikatnya memang Allah maha mendengar, memang Allah maha melihat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terus bagaimana mereka menjawab dengan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan atau yang disebutkan di dalam teks-teks Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana mereka mensikapi itu? Iya. Maka cara katanya untuk menyelamatkan diri tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, yaitu dengan cara melakukan takwil. Dengan cara melakukan takwil. Apa itu takwil? Yaitu menafsirkan dan menginterpretasikan. Membuat tafsiran, membuat interpretasi yang lari dari kata aslinya. Yang lari dari kata aslinya. Dengan cara itu katanya kita akan terselamatkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita terbebaskan dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Yaitu dengan cara melakukan takwil atau interpretasi. Nah, takwil itu jamaah sekalian lari dari tinjauan bahasa secara hukum asal,
lari dari tinjauan bahasa secara hukum asal. Maka inilah dalam pandangan yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu, inilah yang diistilahkan oleh yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu, yang diistilahkan dengan tahrif. Nah, ini yang saya katakan tadi, istilah asing, tahrif. Jadi ada 4 yang kita akan bahas. Ya, ke depan ada tahrif, kemudian yang kedua ada ta'til, kemudian yang ketiga ada takyif, kemudian yang keempat ada tamtsil. Ya, ini istilah-istilah asing semua. Ya. Yang pertama, kita akan membahas pada malam ini apa itu tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif itu dari kata kerja harrafa yuharrifu tahrif. Apa itu tahrif? Merubah makna dari asalnya sehingga terjadilah kerusakan makna. Ya, merubah makna sehingga terjadilah kerusakan makna. Iya. Sambil kita kasih contoh-contoh sederhana. Umpamanya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, ayatnya, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Iya. Jadikan kita mengatakan Allah itu berkuasa karena memang Allah menyebutkan tentang dirinya wa huwal qadir, dialah yang maha berkuasa. Maka kita katakan Allah berkuasa. Allah menyebutkan tentang dirinya alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Iya. Maka sebagaimana kita menetapkan sifat-sifat ini, maka pada sifat-sifat yang lain juga, walaupun itu sebagian mengatakan kurang nyaman, tapi kita katakan kalau Allah menetapkan tentang perbuatannya bahwa seperti ini perbuatannya dan ada teksnya, maka kita katakan iya. Contohnya jamaah sekalian, apa artinya ja'ah? Ja'ah itu artinya datang. Ja'ah itu artinya datang. Waja'a dan datang. Rabbuka Tuhanmu, dan datanglah Tuhanmu. Jadi memang kata kerja ja'a itu disandarkan kepada Allah. Jadi siapa yang memiliki sifat datang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'a rabbuka, dan datanglah Tuhanmu. Ya, wal malaku saffan saffa, dan malaikat-malaikat Allah itu berbaris, bersaf-saf dengan saf yang rapi. Nah, ini orang yang tidak mau menerima sifat al-maji ini, tidak mau menetapkan bahwa jangan kita mengatakan Allah datang. Jangan kita mengatakan Allah datang dan malaikat-malaikat sementara bersaf-saf. Iya.
salah satu di antara ketidaknyamanan, ya mungkin saya istilahkan begitu, salah satu di antara ketidaknyamanan mereka menetapkan sifatul maji, sifat datang untuk Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat ini, karena membuatkan narasi-narasi yang ada dalam logikanya sendiri. Umpamanya ada sebuah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dalam kehidupan kita ini itu sering sekali kita lakukan atau kita kenal. Ya. Apa contoh komentarnya? Ya, ini yang kalau biasa saya dengarkan di negeri kita ini yang tidak menerima sifatul maji itu, dia bilang, masa dibilang katanya Allah datang dan pada saat itu malaikat sementara bersop-sop. Ini salah satu di antara sebabnya karena membuatkan narasi dalam kebiasaannya. Nah, siapa biasanya yang berbaris-baris itu, Pak? Siapa biasanya yang melakukan yang berbaris dengan rapi itu? Ya. Di antaranya itu yang biasa berbaris itu, Pak, peserta upacara. Ya kan? Yang biasa berbaris itu peserta upacara. Namanya upacara hari Senin. Nah, kita peserta upacara ini sementara berbaris, ya. Siapa nanti yang memberikan arahan kepada kita? Siap gerak, istirahat. Siapa itu? Kalau dia datang, yaitu komandan upacara, komandan upacara. Iya. Jadi waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini panjang ceritanya dan harus kita buatkan narasi. Dan datang Tuhanmu dan malaikat itu sementara bersaf-saf, berbaris. Nah, mereka membuat komentar, wah, tidak cocok Allah dikatakan itu datang kayak komandan upacara saja. Nah, inilah yang saya katakan, ada sifat Allah yang ditetapkan oleh Al-Quran, tapi menolak untuk menetapkan sifat itu karena mungkin dia terinspirasi dengan narasi-narasi yang biasa terjadi dalam kehidupan ini. Jadi mereka menarasikan itu, kalau kita katakan katanya Allah itu datang, kemudian malaikat itu bersaf-saf, sepertinya kayak seperti ada peserta upacara, kemudian datang komandan upacara. Iya. Kalau dikatakan Allah datang, kayaknya Allah itu dipermisalkan komandan upacara. Padahal dia sendiri yang membuat narasi. Dia sendiri yang membuat narasi. Al-Quran sama sekali tidak memikirkan tentang apa yang Anda pikirkan. Iya. Apatah lagi di saat ayat ini turun, tidak ada kaitannya dengan kebiasaan orang pada waktu itu. Dan mungkin di saat ayat ini turun, iya, bisa saja ada kebiasaan-kebiasaan orang pada waktu itu. Bisa saja. Tapi tidak ada di antara mereka yang menghubungkan itu antara sifat dengan narasi-narasi yang mereka buat. Umpamanya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ayat itu turun di zaman Nabi. Ya, tentu ada tentara-tentara Islam, para mujahid. Ya, tentu pastilah adalah latihan-latihan mereka. Ada juga latihan baris berbaris mungkin begitu. Ya, tapi tidak ada di antara sahabat itu yang menghubungkan narasi itu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Allah mengatakan dia datang, oke. Selesai, titik. Maka orang yang mentakwil ini dia bilang bukan maksudnya Tuhan yang datang, tapi mereka mengatakan, ini contoh takwil. Memang ada. Waja'a rabbuka maksudnya waja'a amru rabbika. Waja'a rabbuka, waja'a amru
rabbika. Jadi maksudnya itu datang Tuhanmu bukan Tuhan yang datang, tapi yang datang adalah perintahnya. Jadi datang perintahnya, datang keputusan Allah Subhanahu wa taala dari langit. Ya. Nah, kita katakan memang perintah Allah itu bisa datang kepada kita. Tapi dalam konteks ayat ini, karena kaidah kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengatakan tidak ada takwil-takwil di situ. Tidak ada interpretasi di situ. Yang datang adalah benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita terhindar dari mempersamakan, menyerupakan Allah, ya, perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, maka kita mengatakan adapun tentang cara datangnya Allah itu kita tidak bahas. Tentang cara datangnya Allah itu kita tidak bahas. Itu sudah berkaitan dengan kaifiyah. Maka kita serahkan pada Allah tentang cara itu. Karena di zaman turunnya Al-Quran itu tidak ada juga riwayat yang menyebutkan ada contoh kasus ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, padahal sahabat itu, ya, dalam peristilahan saya, Pak, sahabat itu, ya, adalah orang-orang yang cerewet dalam persoalan kebenaran. Maksudnya kalau tidak tuntas pasti mereka tanya kepada Nabi. Ya, bukan cerewet dalam arti yang banyak bicara, tapi maksudnya sahabat itu tipikannya selalu mau tahu persoalan itu sampai tuntas. Nah, karena mereka telah dididik dan dikondisikan oleh Rasulullah bahwa persoalan nama dan sifat itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada di antara mereka yang mengatakan, "Ya Rasulullah, coba jelaskan bagaimana caranya Allah datang." Tidak ada. Andaikan ada contoh kasus seperti itu dan Nabi jawab, berarti setelah Nabi kita juga akan mengikuti itu, bahwa tidak mengapa kita mempertanyakan caranya Allah dalam perbuatannya itu. Satu. Dan ini yang diistilahkan oleh yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu, itulah yang diistilahkan dengan tahrif, yaitu mengalihkan tapi hasilnya membuat kerusakan pada makna bahasa itu. Membuat kerusakan pada makna bahasa itu. Contoh yang kedua. Ya. Ini kalau saya sebutkan ini yang kedua ini lebih seru lagi nih Pak, karena ini ya banyak di media sosial sekarang. Tidak bisa ditutup-tutupi, ya. Tapi namanya kebenaran kita harus bahas. Ya. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pengasih itu Ar-Rahman, salah satu namanya, di atas arsy dia beristiwa. Di atas arsy dia beristiwa. Nah, itu kan masih bahasa aslinya, Pak. Istawa, beristiwa. Iya. Tapi apa arti harfiahnya itu? Kalau kita buka kamus, istawa. Apa arti harfiahnya itu? Istawa yastawi itu terjemahan, ya mungkin inilah yang paling dekat. Terjemahannya istawa itu artinya bersemayam. Terjemahannya adalah bersemayam. Allah bersemayam. Iya. Nah, ada juga istilah kita disemayamkan di rumahnya. Ya, ada mayat disemayamkan. Iya. Ini diterjemahkan istawa bersemayam. Iya. Atau kita katakan duduk. Iya.
Contohnya saya duduk sekarang ini. Wah, mereka mengatakan tidak cocok ini untuk kita katakan Allah itu bersemayam. Karena membuat narasi yang terjadi pada diri makhluk. Ya. Jadi sebagaimana makhluk itu bisa dia bersemayam, ini kalau ada kata-kata seperti ini disandarkan kepada Allah, itu artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka mereka mengatakan istawa itu lebih baik kita takwilkan, roba maknanya bermakna istaula. Istawa artinya istaula. Apa itu istaula? Menguasai. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dari atas arasnya. Jangan dikatakan Allah bersemayam. Iya. Nah, di sini dua pandangan ini jamaah sekalian. Kira-kira yang mana lebih selamat? Kira-kira yang mana lebih selamat? Yang menetapkan kata-kata istawa yang disandarkan kepada Allah, yang kita terjemahkan bersemayam, tapi tanpa melakukan takwil dan tanpa meminta kira-kira bagaimana caranya Allah beristiwa. Kita tidak masuk situ. Atau kita mentakwilkannya dan kemudian kita sedikit terhindar dari kata atau perbuatan yang itu terjadi pada makhluk, yang itu terjadi pada makhluk. Iya. Maka ini dua. Ada yang menetapkan, ya, ada yang mentakwil. Dan takwil inilah yang dalam pembahasan kita diistilahkan dengan tahrif. Iya. Contoh yang ketiga. Ini kita harus banyak menyebutkan contoh. Definisi itu sedikit sekali saja. Yang terpenting itu menyebutkan contoh. Itu tadi dalam Quran. Di Quran itu tidak bisa, kalau teksnya tidak bisa dibantah karena itu Quran yang bilang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Kemudian wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya. Nah, kita ambil contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan definisi kita, teori kita mengatakan juga menetapkan sifat untuk Allah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi menginformasikan kepada kita, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailah, ya, inda thuluthil akhir. Dengarkan saya menerjemahkannya, Pak. Apakah kita termasuk di antara orang yang ketika mendengarkan terjemahan itu kurang nyaman kita rasa, atau kita terima saja seperti apa yang disebutkan oleh hadis yang sahih? Dengarkan. Yanzilu, mungkin ada yang punya dasar-dasar bahasa Arab, Pak. Apa artinya yanzilu? Nazala yanzilu. Ada yang punya dasar-dasar sedikit? Bantu saya. Nazala yanzilu. Artinya turun. Nazala yanzilu itu artinya turun, Pak. Turun. Allah bilang wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an. Allah yang menurunkan bagi kalian hujan dari langit. Itu juga menjadi nazzala. Kalau di sini yanzilu artinya Allah yang turun. Kan tadi ini kita mengatakan bahwa Allah menetapkan dirinya bahwa dia berada di atas arasy, bahwa dia berada di atas arasy.
Terlepas dari yang tidak nyaman dengan itu mau mentakwilkan, jangan dikatakan Allah di atas arasy. Ada tuh takwilku supaya tidak kita menyamakan dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi itu saling berkaitan, Pak. Karena dikatakan Allah berada di atas arasy. Sekarang kata-kata di atas itu ada yang menyebutkan perbuatan Allah yang lain bahwa Allah turun. Ya. Kenapa dikatakan Allah turun? Karena memang dia tadinya bersemayam di atas arasy. Iya. Tidak ada lagi yang tertinggi daripada arasy itu. Iya. Bahkan lebih tinggi daripada arasy itu dibandingkan dengan surga Firdaus. Bahkan surga Firdaus itu atapnya itulah arasy. Jadi atapnya surga Firdaus itu, Pak, itulah arasy. Nah, coba dengarkan terjemahannya. Ya, dengar sancan dulu. Ya, mau aneh, mau bagaimana? Dengarkan terjemahan letterleknya. Ya, saya super berhati sekali ini, Pak, karena ini sekarang ini ya banyak di media sosial juga. Ini, tapi ya kita mukakan. Allah turun ke langit bumi. Yanzilu Rabbuna ila as-sama'id dunya. As-sama'id dunya langit bumi. Ad-dunya yang mana itu langit bumi? Maksudnya langit yang terdekat dengan bumi. Karena ada 7 tingkatan langit. Nabi mengatakan Tuhan kita turun setiap malam ke langit bumi. Ya. Pada sepertiga akhir malam. Pada sepertiga akhir malam. Dan di saat Allah turun, hal min sa'ilin, adakah yang mau meminta sehingga aku memberi? Itu dalam lanjutan hadis itu. Adakah yang mau meminta sehingga aku memberi? Adakah yang mau mohon ampun sehingga aku ampuni? Dalam hadis itu dikatakan. Nah, sekarang karena dikatakan bahwa Allah itu turun ke langit bumi, kita lagi sebagai makhluk, Allah perintahkan kita, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Asalnya ini kepada Nabi, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah engkau mendirikan malam itu walaupun sedikit. Maksudnya kau bangun salat malam. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Iya. Mulai dari setengah malam kah atau kurang dari setengah malam? Jadi tadinya setengah. Nah, kalau dikurangi lagi, iya, sepertiga, iya, dikurangi lagi, sepertiga. Itulah yang diisyaratkan dalam hadis. Iya. Jadi kalau tidak bisa setengah, sepertiganya. Sepertiganya. Itu yang disebutkan dalam hadis. Allah turun ke langit bumi pada setiap sepertiga akhir malam. Nah, ini kalau kita main logika, tepat Allah turun, hambanya bangun, bermunajat kepada Tuhannya. Bermunajat kepada Tuhannya. Bagi yang mentakwilkan, tidak mau menerima sifat turun itu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, tidak nyamannya itu kalau kita katakan Allah turun, padahal ya hujan turun, ya
orang turun dari atas ke bawah. Nah, itu yang membuat mereka tidak menetapkan itu, tidak mau menetapkan itu. Iya, istilahnya kalau mungkin kita gelek-gelek kurasa. Tapi bagi yang mempelajari tentang asma dan sifat-sifat Allah, kita katakan kita terima itu, tapi tanpa mentakwilkannya dan tanpa meminta penjelasan bagaimana turunnya Allah, bagaimana datangnya Allah, bagaimana bersamanya Allah. Kita terima apa adanya dari Allah dari Al-Quran. Adakah dalilnya itu bahwa tidak boleh kita mempertanyakan? Imam Malik, ya, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik. Imam madhab yang kedua. Yang tertua itu Imam Abu Hanifah. Berarti Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i dan muridnya Imam Abu Hanifah. Iya. Datang seseorang kepada Imam Malik bertanya, "Ya Imam, kaifastawallah?" Bagaimanakah Allah itu beristiwa? Nah, ini contohnya. Jadi bukan sudah zaman sahabat, tapi di zaman Imam Malik. Kaifastawallah? Bagaimana Allah itu beristiwa? Maka beliau jawab, dan itu menjadi kaidah di kalangan para ulama sampai pada hari ini. Maka beliau jawab, al-istiwa'u ma'lumun. Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sesuatu yang semua orang tahu. Semua orang tahu. Maknanya maksudnya. Maknanya kalau dikatakan istiwa, bersemayam, semua orang tahu. Iya. Wal kaifu majhul. Adapun tentang caranya Allah beristiwa itu kita tidak tahu. Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Jadi menetapkan tapi tidak istilahnya terlalu berani untuk main logika. Ya. Karena ini kan berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Andaikan tidak ada nas yang datang kepada kita, kita tidak bisa cerita tentang Allah. Iya. Tidak bisa, Pak. Jangankan kita tentang esensinya Allah, tentang makhluknya saja masih banyak kita tidak tahu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka istilahnya memahami asma dan sifat itu sangat hati-hati, tergantung berapa yang datang kepada kita. Maka itu saja. Maka orang ini mengatakan kaifastawallah? Bagaimana Allah itu beristiwa, bersemayam? Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Sesuatu yang diketahui itu dari sisi bahasa. Tapi wal kaifu majhul. Tentang caranya Allah itu bagaimana beristiwa, itu yang kita tidak tahu. Iya. Kenapa? Karena ini kan pertanyaan yang seandainya itu bisa ditanyakan, maka tentu bisa juga terjadi di zaman Rasulullah. Ada sahabat yang datang. Iya. Jadi sahabat itu juga bebas bertanya kepada Nabi, tapi sahabat itu tahu diri juga pada wilayah mana yang tidak boleh dipertanyakan. Iya. Jadi al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Yang ketiga kata Imam Malik, was-su'alu anhu bid'atun, mempertanyakan terlalu detail bagaimana cara Allah itu beristiwa. Itu kata Imam Malik hukumnya bid'ah. Kata Imam Malik hukumnya bid'ah, wal imanu bihi wajibun. Sementara mengimaninya tentang sifat Allah ini hukumnya wajib. Maka contoh istiwa inilah yang kita kiaskan pada sifat yang lain. Umpamanya kita katakan an-nuzulu ma'lumun wal kaifu majhulun. Jadi turun itu secara bahasa sesuatu yang diketahui. Tapi bagaimana caranya Allah turun, itu majhul, kita tidak tahu. Ya, mempertanyakan detail bagaimana caranya Allah turun, itu hukumnya bid'ah kata Imam Malik. Tapi wal imanu bihi wajibun, ketika Allah atau Rasulnya mengatakan Allah memiliki perbuatan seperti itu, terima saja. Terima saja. Nah,
Ini yang mau tidak, ini yang keberatan, istilah saya yang tidak mau terima, inilah yang melakukan inovasi-inovasi, yang melakukan bentuk interpretasi yang keluar dari bahasa aslinya secara tinjauan bahasa, secara tinjauan bahasa. Iya. Jadi kalau ketemu juga dengan yang berpegang teguh pada ahlu takwil ini, Pak, ya, oh ini seru, ya, artinya ini je saya hebat karena tidak ada lawanku, ya. Kalau ketemu juga dengan yang memang tidak menerima, berseberangan dengan itu tidak mau kalah juga. Tapi ini kita sekedar menyebutkan bahwa inilah yang kita fahami dan ini yang kita yakini, menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kasih contoh lagi bagi ahli takwil ini. Karena sebabnya membuat narasi-narasi yang berada dalam wilayah logika mereka dan kemampuan mereka. Iya. Nah, mereka mengatakan lagi begini, Pak. Jadi Allah itu turun katanya setiap malam ke langit bumi pada sepertiga akhir malam. Pada sepertiga akhir malam. Kira-kira jam berapa itu mulai sepertiga akhir malam, Pak? Jam-jam 2 ya, kira-kira? Ya, sampai subuh. Nah, kira-kira seperti itulah. Iya. Sekarang, Pak, nanti malam kalau kita jam 2 di sini, jam 2 malam di sini, jam berapa di Mekah? Hah? Beda berapa jam? 5 jam toh? Berarti 2 1 12 11 10 9. Nah, katakanlah seperti itu. Berarti kalau kita jam 2 di sini, Pak, itu sudah sepertiga akhir malam. Kalau di Mekah baru jam 9 malam. Belum sepertiga akhir malam. Iya. Terus di tempat lain lagi, mungkin ada baru pagi. Ya, di Amerika, di mana? Ya kan begitu, ya. Kita yakin sekarang ini ada bumi yang siang sekarang ini. Ya. Coba Bapak yang punya pengalaman yang pernah ke Amerika, waktu apa sekarang ini? Ya, saya belum pernah ke Amerika. Iya. Nah, mereka membuat narasi lagi yang mempersulit diri. Iya. Dia bilang Allah turun setiap malam ke langit bumi pada setiap sepertiga akhir malam. Dia bilang, berarti kerjanya Allah itu turun mami terus. Coba bayangkan. Iya. Di sini jam 2 sepertiga akhir malam. Iya. Tidak lama setelah itu di Mekah lagi sepertiga akhir malam. Turun lagi di sana. Iya. Di Amerika lagi sepertiga malam. Turun lagi di sana. Coba bayangkan, Pak. Dari mana asalnya ada komentar-komentar begini? Itu karena berasal dari logika-logikanya. Membuat narasi sendiri akhirnya terjebak. Akhirnya tidak menerima hadis tentang hadis nuzul itu dan mengatakan, nah, bertambah lagi. Berarti tidak ada pekerjaannya Allah itu yang selesai, turun mami terus. Tambah rusaklah dia. Ya. Coba bayangkan. Padahal kalau kita ingin membuat logika, Pak, kita ini ya Allahul Musta'an, tidak ada sedikit pun yang dapat kita jangkau tentang Allah andaikan tidak memberitahukan. Kata Nabi, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum lan taqduru qadrahu. Berfikirlah tentang makhluk dan jangan berpikir tentang esensi Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan dapat menjangkaunya. Iya, saya kasih contoh, Pak.
Contoh yang saya mau kasih ini contoh yang saya dengar ketika Kiai Zainuddin Amizat masih hidup rahimahullah. Ada itu ceramah beliau tentang Isra Mi'raj. Ya. Ada di YouTube kalau kita mau dengar. Dia buat perumpamaan begini. Ya. Begini. Jadi ada semut yang melengket di baju seseorang. Ya, ada semut. Nah, baju itu dipakai oleh pemiliknya yang ada semutnya. Katakan di kantongnya. Iya. Ini yang punya baju ini tidak tahu kalau ada semut di situ. Baju itu hari itu juga dia pakai ke Jakarta. Naik pesawat. Iya. Jadi berangkat pagi. Mungkin malam pulang. Katakanlah ke Makassar. Iya. Ini semut ini setelah PP ya, Makassar, Jakarta, Makassar, dia cerita katanya sama temannya dengan bangganya. Saya ini hari ini luar biasa perjalanan saya. Saya PP Makassar, Jakarta, Makassar. Ya. Nah, itu permisalan Kiai Zainuddin Amizat. Ketika diperjalankan Nabi itu. Nabi pasif. Dia cuma diperjalankan. Kira-kira Pak, untuk logika semut bisa diterima enggak? Ketika temannya itu yang ikut di baju itu, PP itu. Untuk logika semut Pak, jangankan ke Jakarta. Ya, kita sekarang Indian Cenengo ya. Ke Antang saja untuk hari itu tidak masuk akal Pak. Kalau ada semut bilang, baru-baru Kak ini dari Antang ini. Ya, bagaimana itu caranya? Ya, pergi ke Antang, kembali ke sini. Maka seperti itu juga ketika Allah menetapkan sifat untuk dirinya, jangan kita membuatkan narasi yang ada dalam logika kita. Memang capek kalau kita sudah turun di sini, baru mau terbang ke Mekah, berapa jam perjalanan ke sana? Al-Quran mengatakan was-samawatu matwiyatun biyamini, langit dan bumi ini di hari kemudian itu berada dalam satu genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan jemaah sekalian. Di hari kemudian makhluk yang bernama langit dan bumi ini ternyata itu cuma berada dalam satu genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau HP ini ada semut yang mengaku, dia bilang, baru-baru saya pindahkan HP sendirian. Untuk logika semut tidak ada yang percaya sesamanya semut, Pak. Itu sesuatu yang mustahil. Iya. Tapi kalau saya pindahkan ini, apa ada di antara kita yang mengatakan, hebatnya itu Ustadz itu dia pindahkan itu HP? Bukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang biasa. Maka kira-kira seperti itu pendekatan-pendekatan, walaupun ini tidak persis, tapi itulah contoh yang bisa kita sebutkan untuk tidak melewati batas-batas yang di luar daripada kemampuan kita. Makanya para ulama mengatakan kita menerima apa adanya tanpa mentakwilkannya, tanpa menginterpretasinya, itu jauh lebih selamat dibandingkan kita ke sana kemari mentakwilkan, padahal itu juga tidak kuat dasar pijakannya karena lari dari lahiriah daripada secara umum asal dari tinjauan bahasa. Cukup mungkin Pak yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Ya, semoga bermanfaat. Iya. Nanti mungkin pertemuan berikutnya baru kita buka babak pertanyaan. Ya. Saya menduga-duga ini mungkin ada yang mau bertanya tapi sudah waktu
Kita cukupkan malam ini pembahasan kita satu saja, yaitu tahriful kalimah. Ya, merusak, mentakwilkan, menginterpretasikan adalah salah satu jalan yang merusak makna daripada ya kalimat-kalimat itu yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.